Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai biomineralisasi dan proses pembentukan cangkang Mollusca atau kerang dan siput. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Okpan Trisme Topa, stambuk D301 18015. Sebelum kita jauh pada materi yang akan saya jelaskan, di sini kita harus mengetahui definisi dari biomineralisasi tersebut. Biomineralisasi menurut Lowenstam dan Wiener 1989, di mana biomineralisasi merupakan proses pembentukan mineral oleh organisme. Menurut Simkis dan Wilbur 1989, biomineralisasi merupakan proses konversi ion di larutan menjadi mineral padat oleh organisme. Konversi merupakan hasil aktivitas selular yang menyebabkan terjadinya perubahan fisika atau kimia yang menghasilkan pembentukan mineral serta pertumbuhan kristal mineral. Sedangkan menurut Mann 2001, biomineralisasi merupakan studi pembentukan struktur dan sifat materi padat anorganik yang dideposit pada sistem biologi. Sedangkan menurut Wikipedia, biomineralisasi adalah proses di mana organisme hidup menghasilkan mineral, sering untuk mengeraskan atau mengakukan jaringan yang ada. Jaringan seperti ini disebut jaringan termineralisasi. Sedangkan menurut pemahaman yang lain, biomineralisasi adalah sintesis kristal anorganik atau bahan seperti mineral amorf oleh organisme hidup. Adapun definisi kerang dan siput merupakan organisme invertebrata dari filum Mollusca yang paling banyak tersebar di darat maupun di laut. Beberapa jenis diantaranya seperti halnya kerang mutiara, kerang mabe, siput mata bulan, dan siput abalon menjadi komoditas penting dalam sektor perikanan. Filum Mollusca terdiri dari sekitar 118.000 spesies yang telah diketahui. Mereka dicirikan dengan bentuk tubuh yang lunak. Karena memiliki tubuh yang lunak, mereka mengembangkan cangkang untuk melindungi diri dari incaran predator. Walaupun demikian, tidak semua jenis Mollusca memiliki cangkang. Selain hewan dari filum Mollusca, beberapa filum invertebrata juga telah diketahui mengembangkan mekanisme yang hampir sama, misalnya saja pada filum Brachiopoda atau kerang lentera, beberapa jenis Annelida dan jenis Arthropoda atau Cirripedian atau Terlitik yang juga menghasilkan cangkang eksternal dari kalsium karbonat. Cangkang berfungsi sebagai alat pelindung diri yang tersusun dari lapisan karbonat atau kritalin kalsium karbonat. Cangkang tersebut dipisahkan oleh lapisan tipis protein di antara cangkang dan bagian tubuh atau otot dan daging. Beberapa penelitian dalam bidang biomineralisasi pada cangkang kerang dan siput dewasa ini mengalami kemajuan yang pesat dengan melakukan penyelidikan pada struktur nanobiyomineral cangkang dan dengan mengidentifikasi beberapa protein matriks cangkang. Struktur cangkang dan komponen penyusun dapat kita lihat pada gambar di samping. Pada cangkang Mollusca, apapun jenis spesies tersusun atas superimposisi. Beberapa lapisan terklarifikasi, umumnya 2 hingga 5, dan satu lapisan organik seperti yang dideskripsikan pada gambar di samping. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa dari luar dan dalam cangkang terdapat lapisan kasar organik tipis yang disebut periostrakum. Periostrakum merupakan komponen yang cukup kuat dan tidak terkikis selama masa hidup hewan. Selain itu, periostrakum juga memberikan warna zaitun kehijauan pada cangkang kerang Unio pictorum. Perlu diketahui bahwa untuk beberapa spesies, warna cangkang tidak dipengaruhi oleh periostrakum, tetapi disebabkan oleh pigmen yang disebarluaskan dalam lapisan mineral sesuai dengan pola yang dikontrol secara genetik.
Bersebelahan dengan periostrakum terdapat lapisan mineral yang terdiri dari kristal memanjang yang dikembangkan tegak lurus ke permukaan cangkang Kristal-kristal ini menentukan lapisan prismatik. Untuk Unio Pictorum, prisma tersebut dari aragonit, salah satu dari 6 polimorf kalsium karbonat yang mengkristal dalam ortorombik. Di bawah lapisan prismatik terdapat lapisan utama yang mewakili sekitar 50% dari komponen penyusun cangkang yang disebut lapisan nacre. Lapisan nacre sering juga disebut sebagai induk mutiara. Terdiri dari kristal-kristal kecil yang tidak dapat diidentifikasi pada perbesaran rendah. Lapisan tersebut merupakan lapisan yang berkilau dan terdapat pada beberapa jenis moluska, seperti kekerangan, kerang mutiara, abalon, atau nautilus, dan lain sebagainya. Lapisan nacre tersusun dari unsur aragonit karena sifat mekaniknya yang intrinsik tinggi. Lapisan nacre menjadi salah satu mikrostruktur cangkang moluska yang paling banyak dipelajari. Meskipun berperilaku sebagai kristal tunggal, tablet nacre dapat dianggap sebagai mesokristal. Konsep mesokristal pertama kali dikemukakan oleh Colvin dan Antonietti. Konsep tersebut menjelaskan sifat monokristalin dari biomineral dan mengungkapkan fakta bahwa nacre mengandung komponen organik intrakristalin. Mesokristal dapat didefinisikan sebagai kristal koloid yang dibangun dari nanokristal yang disejajarkan dalam daftar kristalografi umum. Pembentukan mesokristal biasanya mengikuti jalur kristalisasi non-klasik. Klasifikasi cangkang. Pembentukan cangkang umumnya dikategorikan sebagai biomineralisasi yang digerakkan oleh sel epitel. Mantel menjadi organ penting yang memproduksi cangkang. Proses pembentukan cangkang pada kerang juga serupa dengan pembentukan butiran mutiara yang melalui tahapan biomineralisasi. Mantel merupakan jaringan terpolarisasi dan terdiri atas sel epitel dalam dan luar. Sel epitel bagian dalam terkoneksi dengan media sekitar, misalnya air laut, dan pada jaringan internal mantel terdiri dari otot palial, jaringan ikat, dan sistem saraf. Sedangkan sel epitel luar berhubungan dengan proses klasifikasi dengan berperan dalam memproduksi bahan makromolekul dan mensintesis ion. Poin penting lainnya yang harus dipertimbangkan tentang sel-sel epitel luar adalah adanya pompa dan saluran membran untuk mengekstraksi prekursor anorganik kalsium karbonat. Tepi mantel ditandai dengan lipatan-lipatan, biasanya 3 lipatan pada bivalvia. Antara lipatan luar dan median terdapat sel periostrakal yang berperan dalam mensekresi periostrakum. Periostrakum merupakan lapisan organik pertama yang diproduksi pada tahap pembentukan cangkang. Lapisan tersebut berperan sebagai lapisan utama untuk menerima unsur mineral ekstraseluler. Selain itu, periostrakum juga berfungsi sebagai pembatas dan penyegel antara jaringan mantel dan cangkang itu sendiri. Periostrakum juga berperan dalam melindungi cangkang, khususnya di lingkungan asam, sehingga ia menjadi pelindung yang sangat efisien terhadap gangguan mikroorganisme. Cangkang pada kerang dan siput tersusun dari komponen organik dan anorganik.
komponen organik antara lain protein, polisakarida, lipid, asam amino bebas, dan peptida. Sedangkan komponen anorganik meliputi unsur-unsur mineral, baik makro maupun mikromineral. Kalsium karbonat atau CaCO3 merupakan salah satu komponen mineral penyusun yang paling banyak dalam cangkang. Umumnya ion kalsium diperoleh dari makanan dan lingkungan perairan. Ion kalsium dan bikarbonat diangkut oleh hemolin dan disimpan secara transitoril dalam jaringan ikat mantel atau dalam epitel mantel. Selain ion prekursor untuk mineralisasi atau kalsium dan bikarbonat, cangkang juga mengandung beberapa ion anorganik lainnya seperti Na+, K+, Mg2+, Cl-, dan SO4 serta beberapa elemen minor seperti Sr dan Fe. Pada cangkang kerang mutiara telah dilaporkan komposisi mineral cangkang kerang tersusun atas mineral makro dan mikro yang tertera pada tabel di bawah ini. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi kalsium lebih tinggi dari semua mineral yang dianalisis. Untuk ketiga lokasi yang berbeda, cangkang kerang mutiara terdiri dari sekitar 95% kalsium karbonat, yaitu sebagai kalsit dan aragonit. Cangkang kerang memiliki komposisi mineral makro yaitu kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan mineral mikro yaitu mangan dan besi. Berdasarkan tabel di atas, dapat diasumsikan bahwa perbedaan kandungan mineral dapat disebabkan oleh kesuburan perairan sehingga berdampak dalam proses penyerapan makanan. Dalam kasus muloska laut atau air tawar, ion mineral diperoleh dari air dan atau makanan. Mereka diserap dalam epitel mantel bagian dalam melalui insan dan daerah sistem pencernaan. Pada muloska darat, ion mineral hanya diperoleh dari makanan, sedangkan ion bikarbonat dari cangkang disuplai dari bikarbonat medium dan dari metabolisme. Tanpa mempertimbangkan interaksi dengan makromolekul organik, produksi kalsium karbonat digambarkan fisiologi klasifikasi cangkang pada kerang Archa sp sesuai dengan persamaan di bawah ini, di mana HCO3 min tambah Ca2+ menghasilkan CaCO3 tambah H+. Selain proses klasifikasi, salah satu aspek yang menjadikan cangkang muloska sukses secara evolusi terletak pada kemampuan muloska untuk memperbaiki kerusakan cangkang dengan cepat. Proses pembentukan cangkang. Dari sudut pandang embriologis, cangkang muloska memiliki asal ektodermik. Pembentukannya yang mulai pada tahap awal perkembangan tergantung proses perkembangan pasca embrionik yang ditemukan dalam muloska. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Proses pembentukan cangkang. Pada kerang atau bivalvia, cangkang awal Prodisocons 1 menunjukkan aspek granular dan berkembang selama stadia trokopor seperti uraian sebelumnya. Cangkang Prodisocons 1 pada umumnya tersusun atas lapisan organik. Selanjutnya tahap Prodisocons 2 terbentuk selama tahap Velinger. Cangkang Prodisocons 2 ditandai dengan garis pertumbuhan konsentris yang menandai perubahan dalam klasifikasi. Setelah metamorfosis, spesimen remaja menghasilkan cangkang Disocons yang sering dipisahkan dari Prodisocons 2 dengan punggungan tajam pada permukaan luar cangkang. Pada gastropoda ditemukan tahap pertumbuhan cangkang yang serupa, namun digunakan istilah yang sedikit berbeda yaitu Protocons 1. Berhubungan dengan cangkang pertama yang dikembangkan pada tahap trokopor akhir, Protocons 1 diendapkan selama tahap Velinger.
dan teleokons berhubungan dengan cangkang setelah metamorfosis. Singkatnya, dalam proses pembentukan cangkang Mollusca kerang dan siput terdiri dari 3 tahapan. Pada Prodisocon 1 atau Protokon 1, cangkang tersusun atas lapisan organik. Selanjutnya, proses biomineralisasi dan klasifikasi akan terus meningkat pada kedua tahap selanjutnya, yaitu Prodisocons 2 atau Protokons 2 dan Disocons atau Teleokons. Sekian penjelasan dari saya mengenai biomineralisasi dan proses pembentukan cangkang Mollusca atau karang dan siput. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.